Sampai saat ini usaha untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Thailand masih terus dilakukan. Bahkan kabarnya dua pemimpin negara dijadwalkan akan bertemu untuk membahas kesepakatan gencatan senjata. Namun hingga kini, pertemuan itu belum benar-benar terlaksana karena masih banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah ketika pasukan dari dua negara tersebut terus melakukan serangan satu sama lain. Kini tak ingin konfliknya semakin meluas, pihak Malaysia ingin bertemu dengan Indonesia, di mana pertemuan itu membahas soal penyelesaian konflik yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand. Rencana pertemuan itu adalah babak baru dalam usaha mendamaikan kedua negara setelah sebelumnya usaha yang dilakukan selalu gagal. Lantas, berhasilkah usaha yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia untuk mendamaikan Kamboja dan Thailand? Ya, konflik yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand kini mulai menjadi sorotan dunia. Bahkan konflik itu sampai membuat Donald Trump ikut campur dan mendesak dua negara untuk segera berdamai. Bahkan Presiden Amerika tersebut sudah mengklaim jika Kamboja dan Thailand menginginkan gencatan senjata. Tujuannya adalah agar kedua negara kembali normal dan hidup damai seperti sedia kala. Kedua pihak menginginkan gencatan senjata dan perdamaian segera. Mereka telah sepakat untuk segera bertemu dan berupaya mencapai gencatan senjata sehingga tujuan akhirnya adalah perdamaian, kata Trump dikutip dari media sosial Truth-nya. Namun nyatanya fakta di lapangan tidak menunjukkan demikian. Kedua pemimpin negara antara Kamboja dan Thailand memang dijadwalkan segera bertemu. Tapi sebelum pertemuan itu dilakukan, wilayah perbatasan antara dua negara tersebut dilaporkan masih memanas di hari kelima pertempuran. Mengutip dari AFP, setidaknya 35 orang tewas dan lebih dari 200.000 orang mengungsi sejak Kamis lalu. Perang pecah karena kedua negara memperebutkan beberapa kuil kuno di perbatasan. Salah satunya adalah kuil Pravier yang letaknya memang tepat di perbatasan. Soal perebutan kuil tadi, sejatinya Kamboja dan Thailand adalah korban dari masa kolonialisme negara-negara Eropa. Jika melihat sejarahnya, yang harus bertanggung jawab dalam konflik itu adalah Prancis. Saat Prancis menjajah Kamboja beberapa tahun yang lalu, mereka gagal mengatur batas negara dengan Thailand. Kegagalan yang membuat Kamboja dan Thailand terus bersengketa, memperebutkan wilayah hingga sampai saat ini. Perdana Menteri Malaysia akan segera bertemu dengan Prabowo. Sampai saat ini Presiden Prabowo belum memberikan respon konkret soal konflik yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand. Namun baru-baru ini Prabowo akan segera dilibatkan untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Hal ini terjadi karena Perdana Menteri Malaysia, yakni Anwar Ibrahim, ingin bertemu dengan Prabowo untuk membahas konflik yang terjadi antara dua negara di ASEAN tersebut. Soal pertemuan dua pemimpin negara ini, hal itu disampaikan oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sampai dengan kemarin pagi juga, beliau masih tetap konsisten untuk hadir. Kemudian sore hari, kita berkabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan datang ke Indonesia. Perdana Menteri Malaysia sebagai Ketua ASEAN berusaha untuk menyelesaikan permasalahan Thailand dan Kamboja. Beliau direncanakan hadir, datang langsung ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Presiden, kata Tito Karnavian pada media.
Wajar jika pihak Malaysia terus berusaha mendamaikan Kamboja dan Thailand, karena posisi mereka saat ini adalah ketua ASEAN. Sebagai ketua, mereka diwajibkan untuk menjaga kestabilan di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Dan kini, sebagai langkah nyata yang mereka lakukan, pihak Malaysia sampai meminta bantuan kepada Prabowo bagaimana cara mengakhiri konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand. Thailand serang kasino yang ada di Kamboja. Seperti yang sudah dibahas tadi, saat ini antara Kamboja dan Thailand terus melakukan serangan satu sama lain, terutama di daerah perbatasan. Serangan yang pastinya menimbulkan korban jiwa dan membuat ratusan ribu warga harus mengungsi. Namun, dalam sebuah serangan terbaru yang dilakukan oleh militer Thailand, mereka berhasil menyerang salah satu gedung kasino yang ada di Kamboja. Serangan itu langsung menghancurkan sisi atas gedung bagian kiri, tapi tampaknya serangan tersebut tidak terlalu parah karena yang digunakan Thailand cuma senjata meriam. Yang bos, banyak. Temkep, langka kasino. Saya. Apa yang dilakukan oleh Thailand tentu sangat mengejutkan karena mereka sudah tahu jika Kamboja adalah markasnya bandar judi. Bahkan gara-gara judi jugalah Kamboja mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa aspek. Sayangnya, yang dilakukan Kamboja sampai mengorbankan banyak orang, termasuk para WNI yang terjebak di sana. Bahkan banyak WNI yang mengaku disiksa hingga tidak mendapatkan gaji sama sekali waktu bekerja sebagai admin judol. Indomie viral dalam konflik Kamboja dan Thailand. Sebelum Prabowo terlibat dan berusaha mendamaikan kedua negara tersebut, ternyata Indonesia sudah terlibat sejak awal. Kali ini yang terlibat adalah Indomie, mie instan buatan Indonesia yang memang terkenal di seluruh dunia. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tentara Kamboja ternyata mengandalkan Indomie sebagai bahan pangan mereka. Tentu, sesuatu yang sangat mengejutkan, terutama bagi warga Indonesia, karena Indomie ternyata dilibatkan dalam konflik antara Kamboja dengan Thailand. Lebih lanjut, kembali ke soal pertemuan Anwar Ibrahim dengan Prabowo tadi. Hal ini mendapatkan dukungan dari Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR. Dirinya memberikan pujian kepada pihak Malaysia yang akan mempertemukan Kamboja dan Thailand untuk kesepakatan gencatan senjata. Iya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Kita lihat perkembangannya, kalau keadaannya membaik, kan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata. Kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik, sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan, kata Sufmi Dasko, dikutip dari detik.com. Dengan perkembangan yang terus terjadi, diprediksi beberapa hari lagi antara Kamboja dan Thailand bakal menyepakati gencatan senjata. Mereka pastinya juga tidak mau jika perang berkepanjangan terus berlangsung. Karena jika perang terus terjadi, maka semua akan mengalami kerugian, entah berupa materi maupun hal lain. Kerugian pastinya juga dirasakan oleh semua warga yang tinggal di perbatasan, karena kehidupan mereka menjadi tidak tenang, meskipun sebelumnya telah mengungsi. Jadi itulah perkembangan dari konflik antara Kamboja dengan Thailand. Semoga konflik tersebut segera berakhir agar ASEAN kembali damai seperti sedia kala.